punya datanya ya. Data di itu memang ada nomor kamarnya tapi nggak ada kamarnya. Guys, siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat datang di Pratama Family. Walaupun namanya Pratama Family, tapi kali ini videonya tidak akan membawakan konten yang berbau konten family. Tidak juga membahas tentang family, pokoknya tidak ada hubungannya dengan family. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa namanya, Mas? Siapa namanya, Mas? Amik siap. Siapa? Ada tambahannya Ahmad Amik siap. Oh, Ahmad. Jadi sekarang itu tengah malam. Ya, ini Amik. Ini Gilang, kalian pasti udah lihat beberapa kali kalau orang ini ya kan. Jadi dia adekku dan aku juga pernah bikin video sama dia beberapa kali bahas tentang sarung, bahas tentang apa ya, tentang ilmu, pernah nggak? Pernah. Belum ya, belum. Yang bener-bener bahas tentang satu ilmu gitu belum pernah. Yang lain-lain vlog biasa lah. Mumpung mereka lagi liburan, mereka aku tagih buat cerita. Nah, menariknya dari santri itu kan cerita horornya, karena kan pasti ada cerita horornya kan. Kalau ilmunya mah nggak menarik sama sekali. Iya. Nggak menarik. Kalau dilihat dari wajahnya itu udah mistis soalnya. Atau Pano bilang dia gento, nggak santri malah preman. Wajahnya lebih ke preman. Kita santai aja nih, baru pernah ya bikin video YouTube. Jadi kita santai, kita ngobrol aja, anggap aja mereka nggak ada yang nonton karena ini memang nggak ada yang nonton, cuma direkam aja. Bahasanya tidak perlu ke aku, ngomong bahasa Jawa ya orang masalah, cuma aja kakek. Aku nulis subtitle yang bener-bener. Iya. Kalian keberatan nggak kalau bisa cerita pengalaman kalian mistis? Enggak? Boleh. Boleh ya? Daripada bahas ilmu kan pusing ya? Iya dong. Iya lah. Diselipin ilmu. Diselipin ilmu? Oh gitu. Jadi mereka tetap terus menyelipkan ilmu. Oke, nggak apa-apa, bagus. Aku sebenarnya udah sedikit dengar cerita dari mereka sih. Dan memang nggak tahu. Kalau aku ngomong santri itu memang banyak pengalaman mistisnya. Setuju nggak? Santri secara keseluruhan. Sebagian ya, sebenarnya enggak. Kalau yang enggak, kenapa? Iya, emang Nggak semua santri juga nggak nemuin hal-hal yang mistis juga sih. Dia hanya sebagian orang aja lah mungkin. Itu yang santri yang gimana yang nggak menemukan hal mistis? Tidak peka kah atau pondok pesantrennya yang gimana kah? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Kalau penyebabnya ya mungkin dari segi tempatnya juga. Tempat pondok pesantrennya berarti ya? Tapi bukan berarti pondok pesantren yang ada pengalaman mistisnya itu jelek, enggak ya? Enggak. Karena kebetulan saja ya? Oke, kalian perkenalkan diri dulu, udah mondok berapa lama? Kalau tempatnya nggak usah disebut nggak apa-apa kalau pondok pesantrennya. Monggo, jadi kalian satu pondok kan? satu kamar. Oh, satu kamar malah? Satu kamar, Oke. satu komplek. Ya udah, silakan. Jadi aku ambil dari kalian itu sudut pandang santri yang mengalami pengalaman mistis. Oke, silakan cerita dulu backgroundnya. Kalau aku sih mondok baru berapa tahun. Kalau di Purbalingga tuh 2,5 tahun lah ya. Kalau di yang sekarang baru 5 lah ya. 5 tahun. Baru 5 ya. Minimal berapa tahun lagi? Minim 8 lah ya. 8 tahun, minimal 8 tahun. Berarti masih 3 tahun lagi kamu pendidikan. Mungkin Minimal. Kalau kamu, Mik? Saya 7 tahun jalan. Ini kurang berapa tahun lagi, Bang? 1 tahun lagi dong? Enggak. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Berarti kamu 9 tahun. Dia 8 tahun. Emang beda-beda. Soalnya saya masuknya dari awal. Ya udah pokoknya gitulah. Memang pendidikannya beda-beda, tidak selalu semua 8 tahun, semua 9 tahun. Beda-beda pokoknya ya. Tergantung kapasitas orangnya juga. Oke. Ceritain pengalaman mistisnya aja langsung. Siapa dulu kayak atau yang dialamin bareng-bareng dulu deh. Ini kalau misal ada yang kenal mereka, mudah-mudahan teman-teman nangkep pesan yang kita sampaikan, ya. Di awal tadi kita ngomong, ya. Kalau ini sih bukan pengalaman saya sendiri ya. Saya punya teman di pesantren dan orangnya itu punya istilahnya apa ya? Indra keenam ya. Saya pernah ceritain, katanya di lingkungan pondok saya itu banyak makhluk halus yang sangar lah. Sangar itu gimana maksudnya? Maksudnya ngeri. Tadi di pondok saya ada tempat yang disakralkan gitu, pohon besar ya pohon beringin gitulah. Dan di situ ada kayak setan apa? Ya emang setan ya bentuknya. Makhluk halus lah. Oke. Bentuknya itu gambarannya ya apa ya? Kayak sel bolong. Tujuan bolong. Besar. Ini pohonnya disakralkan sama siapa? Ya sama Masyarakat sekitar. enggak, masyarakat sekitar dan juga Pondok, para santri. Biar nggak salah persepsi. Mensakralkan itu maksudnya gimana? Maksudnya, menyembah? Enggak kan? Nah, makanya itu harus dijelaskan biar nggak salah tangkap. Maksudnya mensakralkan gimana ya? Banyak juga katanya santri yang nemuin hal-hal mistis di
dianggap angker itu. Oh, dianggap angker maksudnya, bukan disucikan gitu kan, ini pohon suci. Terus disajen-sajen gitu. Tahu kan kalau mensakralkan barang bisa kan? Musyrikan lah. Musyrik. Oh iya, oke. Jadi maksudmu dianggap angker sama anak-anak, sama masyarakat sekitar juga. Ini kita berhimpit-himpitan ya. Suaranya agak keras aja nggak apa-apa. Yang penting jangan ngop-ngop. Ngop-ngop. Kalau saya sih jarang ya. Oke, aku pancing dulu deh. Jadi aku sempat penasaran sama ceritanya mereka yang sengaja aku cut ceritain aja di depan kamera. Jadi mereka sempat ngomongin tentang kamar goib. Kan di pondok pesantren mereka kan ada banyak murid, ada banyak santri. Cowok semua otomatis kan ya. Nah itu mereka kan dibagi kamar-kamarnya, misalnya kamar 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ada nomornya. Nah tapi itu ada satu nomor yang tidak ada kamarnya, tapi ada nomornya. Artinya ini ada kamar nomor 4 misalnya, tapi nggak ada kamar nomor 5, tapi langsung ke nomor 6. Yang lainnya urut 1, 2, 3, 4, 6. Nah yang kelima kemana? Nah itu menurut ceritanya mereka itu adalah santri yang dari golongan jin. Nah itu tolong ceritain. Itu kan kita bahas lagi duduk-duduk biasa kan. Jagungan. Jagungan. Nah itu cuma kita tuh masa ada gitu lagi bahas gitu, udah kok memastikan itu memang ada kasih itu nggak gitu loh. Maksudnya diceritain anak lain itu juga katanya di sebagian pondok ada yang gitu loh. Ada yang itu juga belum dibuktiin. Itu kalian memang sudah membuktikan sendiri ada satu kamar yang tidak ada bentuknya. Emang ada. Jadi nomornya lompat gitu. Iya kayak mitos yang beredar di kebanyakan orang sih. Ya kita juga belum begitu memastikan kan. Mungkin ada, cuma kan pondok kan luas. Nggak mungkin dicoba satu persatu. Orang saya juga paling disuruh nyari kamar berapa itu juga paling masih bingung karena luas. Oh, tapi yang di pondokmu nggak ada kamarnya, itu memang udah kamu pastiin kalau itu memang nggak ada kamarnya? Kalau aku cuma dugaan toh. Emang ada. Katanya. Oh, kalau kamu yakin nggak ada? Oke, berarti aku tanya kami dulu ya. Yakin nggak ada? Ada. Nomor itu? Itu nggak ada. Kamu cari tahu nggak? Saya kan punya datanya ya. Data di kan. Itu memang ada nomor kamarnya tapi nggak ada kamarnya. Kamu punya datanya dan itu ada data kamarnya, tapi tidak ada wujud kamarnya. Ya. Kan harusnya per kamar tuh ada datanya kan, santri siapa. Yang di data yang di kamar yang tidak ada wujudnya itu ada nama santrinya juga nggak? Nggak ada. Kosong. Cuman ada nomor kamarnya. Kamu tahu itu kenapa nggak bisa digituin? Kalau itu sih kurang paham juga ya. Tapi menurut rumor yang beredar? Kalau rumor yang beredar ya katanya kamar istilahnya apa ya? Kamar jin. Iyalah semacam itu. Santri jin gitu. Ya santri luar. Santri luar. Di luar dunia. alam. Luar alam. Terus? Ya katanya yang luar alam itu maksudnya ke situ. Terus kalian pernah ketemu nggak? Belum. Yang aku sama samping saya ketemu. Sama kamu ketemu? Enggak, sama samping saya ketemu. Saya maksud saya. Oh. Saya. Udah. Tapi ada nomornya. Ada. Kenapa nggak dihilangin aja atau enggak diurutin aja kamar yang ada? Kamar nomornya kenapa harus dilompatin satu gitu? Mungkin Nah, ya itu yang kita bahas itu kok bisa gitu loh itu. Itu jadi tanda buat kita. Itu juga belum tahu persis lah. Orang itu ya cuma kabar-kabar yang beredar dok kan. Saya juga kalau masalah kebenarnya saya pun masih agak ragu sebenarnya. Apalagi ya kembali ke hal yang tidak diketahui itu. Tidak pernah ada bahasan itu kan ya. Hal kayak gitu kan mau dibahas kan rancu semua. Ya, Nggak ada yang ada bisa. gambarannya soalnya. Nggak ada bukti yang kuat gitu loh. Lagian santri sebenarnya nggak suruh fokus ke situ juga ya, ke ilmu ya. Tapi kan ilmu tidak dibahas di sini. Oke. Terus ada pengalaman apa lagi yang benar-benar real kalian alamin horor gitu? Kalau saya sih dulu dok. Kalau sekarang ya Dulu tuh ya kapan? mungkin waktu SMA dulu. Mungkin teman-teman SMA mungkin tahu. Dulu pernah ya, sempat nemuin hal kayak gitu. Kan teman-teman SMA tuh dulu waktu mau main ke rumah kan pasti melewati hutan tuh. Biasanya ketemu di situ gitu. Oke.
Oke, jadi jalan ke rumah kita itu kalau dari kota, dari sekolahannya dia, ngelewatin satu daerah yang di situ tidak ada perumahan penduduk. Waktu itu tidak ada lampu juga, lampu jalan. Sekarang pun ada lampu jalan kadang mati. Ya bukan mati karena itu ya, karena horor ya, karena sering putus apa gitu loh. Maksudnya jangan horor terus bawaannya. Kayak udah tergambar ya, lanjut. Nah itu dulu pernah, mungkin ini bisa jadi peringatan juga buat pengendara itu. Waktu SMA kan udah mulai school dulu, kurikulum 2013 awal itu kan angkatan saya itu. Beli pulangnya sore ya? Jam 5 saya sengaja pulang itu mampir dulu ke rumah guru saya. Pulangnya itu maghrib, sampai di situ tuh maghrib. Jadi sore sampai di hutannya tuh jam 6. Agak mundurin lah biar muat banyak. Di hutan itu kan agak panjang. Agak panjang memang daerahnya. Hutannya. Nah itu Hening juga ya? sunyi, gelap, nggak ada lampu dari jarak berapa berarti? Iya. 18 km ya? 15 km berarti. Kan dari Salagantung belum ada lampu kan? Oh iya, cuman masih ada perumahan warga. Kalau yang benar-benar hutan itu sekitar 2 km. Nah itu kan gelap banget kan. Nah itu waktu baru sampai di hutannya itu perbatasan ada kan jalannya menanjak tuh, terus belok. Dan di belokan itu kan ada kayu kecil, ada kayak orang perempuan. Kamu lihat sendiri? Itu waktu itu sendirian saya. Ada orang perempuan sendiran tembok tuh, sendiran apa? Kayu itu. Pas di tikungan? Sendiran gini. Kan kayu kecil tuh, cuma sendiran. Tak deketin. Tak deketin itu kan. Wah, penasaran. Tak deketin pakai lampu itu kan. Tak senterin. Pas udah dekat hilang dianya. Udah nggak ada wujudnya, hilang. Cuma kayunya mungkin halusinasi mungkin. Iya, oke. Kamu berusaha melogikakan itu. Udah gitu tak lewatin aja bambu-bambuan gitu kan. Nah sampai di kayu yang besar tuh Laksamala kalau kita nyebut. Nah di situ tuh nggak bisa lihat apa-apa ya, kayak putih semua yang kelihatan Disirap. Istilahnya disirap. Iya benar. Terus itu kayak nggak bisa lihat semua itu putih semua. Jadi kayak ditutupin matanya itu loh. Nah itu kan nggak mungkin itu masalah halusinasi nggak bisa lihat. Kamu sadar kamu melek? Iya sadar. Kalau saya lagi ngendarain motor, tahu sendiri kan dinginnya perhatiin ya apa? Iya. Nggak bisa lihat tuh sampai ke belokan itu loh. Nah itu di belokan baru bisa lihat ya. Nah itu kalau misal ada mobil kan bahaya. Untung aja nggak ada. Nah itu pentingnya kalau di tempat kayak gitu ngelanggengin spirit ataupun doa itu lah. Berdoa lah ya. Kalau permisi bener nggak sih? Ya kalau aku sih lebih cenderung ke doanya. Iya bener. Kalau permisi? Ya permisi. Permisi gitu. Kadang ada yang sampai buang uang loh di situ. Waduh, jangan. Buang uang lah buat biar nggak dijailin di situ gitu. Lagian uang sini uang sana beda apa enggak? Tapi ada kayak gitu. Lebih milih buat kayak gitu. Mending buat sedekahin gitu. Oh iya benar. Akhirnya itu mungkin keyakinannya. Itu beneran kejadian kayak gitu. Aku pernah. Belum pernah cerita sama aku. Banyak kalau teman-teman SMA tuh dulu sering. Kalau sama saya tuh kadang lihat itu kadang. Ya pengakuan mereka pasti ada lah. Entah di waktu di SMA-nya ataupun pulang SMA itu sering dulu. Tapi kamu nggak sempat lihat wujudnya? Enggak, orang kayak putih semua. Wajahnya waktu masih di belakang itu lagi duduk? Enggak. Jarak berapa berarti sekitar 50 meter paling. Ngelihatnya kamu? Kan agak jauh. Oh begitu kamu deket, hilang. Udah kamu lanjutin. Iya. Terus sampai di kayu yang besar itu, gak bisa lihat. Jadi Tapi jalan terus. Jadi kenapa kamu nggak berhenti sih? Bahaya loh. berhenti ya Takut. di sini sendirian di situ kan. Itu sempat waduh motornya panik saya. Nggak bisa lihat nih gimana ini. Takut ada mobil itu loh. Tapi alhamdulillah ya selamat juga sih. Alhamdulillah. Ada lagi nggak? Itu banyak sih kalau dulu. Banyak. Ceritanya yang paling ekstrim lah. Berarti yang itu tadi kamu udah selesai, kamu udah sampai belokan itu kan? Muncul kembali pandanganmu. Terus udah normal sampai rumah? Iya udah normal. Nggak ada. Tapi masih ada rasa takut ya mungkin yang rumahnya. Iya kalau udah di rumah sih udah aman, udah ngerasa aman aja ya.
Udah takut lagi. Masalahnya kan setiap hari pasti ke situ itu. Aku SMA juga iya paling kalau pulang habis maghrib gitu paling. Tapi nggak ngerasain gitu ya. Ngubungin bapak, Pak jemput dari Jemput, kota. iya udah dijemput. Serius. Sekarang aku serem banget di situ. Yang di pondok dong, please, kan kamu santri nih. Yang di pondok pesantrenmu yang dulu. Iya itu di situ. Yang tadi kamu mau ceritain ini berarti. Yang Itu- paling ekstrim kan, yang pernah kamu alami. Oh iya, tiba-tiba di ventilasi itu keluar kepala dulu. Ya Allah. Kepala kok. Kamu yang lihat? Iya. Kepala orang apa kepalanya?